Yang saya hormati para peserta rapat anggota tahunan Koperasi Surya Abadi yang berbahagia, yang mungkin namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita, hadirnya kita di tempat ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari yang cerah atau sejuk ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat dipanjangkan umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti acara rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2020 yang dilaksanakan oleh Koperasi Surya Abadi. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk pembukaan ini mari kita bacakan suratul Fatihah al-hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai acara yang pertama, kita meningkat kepada acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kami dari Koperasi PT Fajar Surya Wisa mengadakan rapat anggota tahunan yang di pagi yang sangat cerah ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dalam kondisi masih pandemi, masih PSBB. Salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menghadiri undangan kami. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Andes Ian Supriyatna MSI. Yang saya hormati dan perwakilan manajemen PT Fajar Surya BCSA, Bapak Jeffrey Detambunan,
Yang saya hormati dari Depokida Kabupaten Bekasi, yang saya hormati dari pengurus Forum Komunikasi Koperasi Kabupaten Bekasi, alhamdulillah pada hari ini diwakili oleh Sekjen FK3B Bapak Abdul Kobar. Yang saya hormati teman-teman dari POKOKB. POKOKB itu apa? Yaitu Koperasi Sekunder Kabupaten Bekasi. Meskipun koperasinya belum ada, tapi yang penting namanya sudah ada. Saya kalau ditagih Pak Ian, Pak Jamin, mana koperasi sekundernya? Saya tutup muka begini. Yang penting namanya sudah ada, POKOKB. Insya Allah tahun ini kita lanjutkan lagi untuk kita berdirikan koperasi sekunder di Kabupaten Bekasi. Yang alhamdulillah pada hari ini dari POKOKB diwakili oleh Bapak Rahmat Basuki beserta Bapak Muhendang dari Sewa. Yang saya hormati teman-teman dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, PUKK, SPSI, PT Fajar Surya Wisesa, Bung Kristopan dan jajarannya. Yang saya hormati juga dari teman-teman koperasi, aktivis koperasi Kabupaten Bekasi dan UMKM. Yang saya hormati juga rekan bisnis kita dari Bank Jabar dan juga dari Reliance Sekuritas. Alhamdulillah, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas atensinya untuk menghadiri undangan kami. Ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman wakil anggota yang mana pada hari ini meskipun ya kita masih posisi PSBB bisa hadir dan bisa melaksanakan RAT tahun buku 2020. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada juga teman-teman pengurus serta pengawas Koperasi Surya Abadi PT Fajar Surya Wisesa. Kasih aplaus buat pengurus dan pengawasnya. Juga saya ucapkan terima kasih pada pelaksana koperasi PT Fajar Surya Wisesa pada hari ini diwakili oleh Ibu Iswati sebagai manajer dan teman-teman yang ada di luar. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan RAT tahun buku 2020. Koperasi pada dasarnya bisa berkembang ataupun maju itu tergantung dari aktivitas ataupun banyaknya aktivitas anggota itu sendiri terhadap koperasi, khususnya koperasi karyawan. Aktivitas dari anggota sungguh-sungguh sangat mempengaruhi dari perkembangan koperasi itu sendiri. Ada unsur eksternal yang memang sangat mempengaruhi juga untuk perkembangan koperasi. Yang pertama adalah manajemen di mana koperasi itu berada. Yang kedua adalah serikat pekerjanya yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah peran pemerintah yang saat ini yaitu diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Kalau dari keempat ini bisa bersinergi, insya Allah koperasi akan berkembang dan bisa menjadi cita-cita dari leluhur kita, itu koperasi bisa menjadi sokok guru perekonomian bangsa Indonesia. Saya teringat akan pidato dari Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Beliau berkata, apa sih perbedaan negara maju dan negara yang berkembang? Toh orangnya sama, makannya juga sama, pendidikannya juga sama. Bahkan di negara maju nggak lebih pintar dari negara yang berkembang. Ternyata yang membedakan itu adalah kalau di negara maju itu asetnya yang bekerja, kalau di negara berkembang itu orangnya yang bekerja tapi asetnya dibiarkan tidur. Saya hubungkan dengan koperasi. Kalau koperasi kita mempunyai aset, kenapa nggak aset yang suruh bekerja?
Kalau koperasi kita punya uang, kenapa uangnya nggak suruh kita bekerja? Saya berpikir untuk ke tahun-tahun ke depan ini, koperasi kita kalau ingin maju, ya asetnya harus berkembang dan asetnya yang bekerja. Gimana caranya? Sudah tertuang kita di dalam pra-RAT kemarin tentang rencana kerja dan rencana anggaran di tahun 2021. Mungkin dari teman-teman wakil anggota sudah paham dan sudah memahami karena kita sudah bahas bersama. Dan insya Allah hari ini kita tinggal seremonialnya aja, karena ada titipan dari tempat di Grand Jury ini juga, Pak masih masa PSBB, kalau bisa acara dipersingkat. Saya bilang alhamdulillah, nanti saya LPC tinggal ketok palu aja, nggak usah dipersiapkan gitu. Karena dibatasi jam 12 harus selesai. Kita masih mengingat tentang prakata di RAT kita di tahun 2019, yaitu bahwasanya insan koperasi harus bisa berubah cara pandang insan koperasi dari sekedar retorika menjadi realita. Kita nggak usah bicara muluk-muluk, kalau bicara doang nggak ada hasilnya. Yang penting kinerja kita harus kita realisasikan. Jadinya kembali lagi ke pupuk api saya. Retorikanya kenceng Pak, tapi realitinya belum ada. PR-nya Pak Basuki ini. Ya alhamdulillah kita beradaptasi di tahun 2020 ini, ekspor kekuatan, dan tahun 2021 nanti kita bisa benar-benar akan merealisasikan menjadi koperasi yang modernisasi dan memantaskan diri di tengah revolusi industri 4.0. Dalam kurun waktu 1 tahun ini, seluruh dunia memang tertunduk lesu, dihantam pandemi, sendi-sendi ekonomi terkikis dan terjerembab ke jurang resesi. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Ekonomi hebat manapun, selain hanya bisa survei menyelamatkan gerbong ekonomi global maupun nasional, dan ternyata koperasi masih bisa tetap berdiri tegak. Kita bisa pastikan itu, bahwa koperasi karyawan Surya Abadi tetap bisa keren di saat pandemi. Pandemi menjadikan kita lebih keras berpikir. Pandemi menjadikan mental kita lebih kuat. Dan terakhir, pandemi juga menjadikan diri kita lebih berempati terhadap sesama. Saya diminta oleh Sekjen, dapat pesan, beliau mempunyai puisi. Konon katanya puisinya itu bikinnya 3 hari 3 malam. Saya dipesan untuk membacakan dan mau dicerna oleh para undangnya. Begini puisinya ya. Lambat laun tumbuh cinta untuk koperasi karyawan Surya Abadi, bergerak dalam asa dan cita, membuncah menjadi satu, mendaki Surya Abadi itu terbit dengan indah. Mohon diimplementasikan sendiri-sendiri ya, ini dicerna masing-masing artinya seperti apa. Tapi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bung Sekjen. Dia masih punya bakat seni yang terpendam juga, bisa membuat puisi yang luar biasa buat koperasi kita. Saya pikir sebuah puisi yang inspiratif diri melalui cinta, kita akan berusaha yang terbaik untuk menjadikan koperasi karyawan Surya Abadi yang istiqomah, amanah, modern, dan memberikan arti nyata kesejahteraan bagi anggotanya. Akhir kata, mari kita ber-RAT tetap seperti tahun lalu. Ketahuilah bahwa apapun perubahan kecil itu, jika setiap insan koperasi melakukan modernisasi koperasi secara serentak, maka kapal besar yang bernama koperasi di tengah pandemi ini akan tetap berdiri dan menggerakkan ekonomi negeri tercinta ini. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada sedikit pesan buat Pak Dian selaku penggantinya Pak Toto, karena ada pesan dari teman-teman 2 hari sudah menghafalkan Jamu Jati Kendi. Barangkali ada kuis dari Pak Toto, karena Pak Toto nggak ada ya. Jadi nanti Pak Dian nanti ganti yang ngasih kuis ya. Siap-siap ya. Tahun kemarin 200.000 Pak. Terima kasih.